Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Jagat media sosial diramaikan dengan aksi netizen Indonesia yang membagikan gambar Garuda berlatar belakang biru. Banyak warganet yang mengunggah Instagram Stories dengan mematrikan visual tersebut. Di platform X, netizen juga ramai-ramai membanjiri kolom percakapan dengan gambar Garuda biru. Gambar Garuda biru itu mulanya dibagikan akun kolaborasi @narasi_newsroom, @najwa_shihab, @matanajwa, dan @narasi.tv di Instagram. Gambar itu hanya memampang gambar Garuda dengan latar warna biru dongker yang di atasnya tertulis peringatan darurat. Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia, gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya Pilkada 2024. Narasi yang beredar di media sosial ramai membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang partai politik tidak perlu memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah. Selain itu, DPR memutuskan akan menggelar rapat dalam membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Beberapa pihak merasa revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk menganulir putusan MK. Kita ke informasi yang kedua, masih dari dalam negeri, Ketua Umum Partai Golkar terpilih Bahlil Lahadalia menyinggung sosok Raja Jawa dalam pidatonya. Bahlil mengatakan sosok ini ngeri-ngeri sedap. Bahkan Bahlil mengatakan kalau bermain-main bisa celaka Partai Golkar. Bahlil juga memperingatkan seluruh kader agar berhati-hati dengan sosok Raja Jawa ini. Bahlil mengatakan dampak wanti-wantinya itu sudah terbukti. Namun Bahlil tak menjelaskan maksud siapa sosok yang dimaksud itu. Pernyataan ini disampaikan saat membacakan visi misi dalam Musyawarah Nasional atau Munas 11 Partai Golkar. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Kita beralih ke informasi lainnya, kalangan buruh kembali akan turun ke jalan hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Titik pusat aksi akan dilakukan di gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Dalam salinan surat Partai Buruh yang ditandatangani Presiden Partai Buruh Said Iqbal serta Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli, aksi demo akan mulai dilakukan di gedung DPR Senayan pada pukul 9 pagi. Jumlah peserta aksi diklaim bakal mencapai 2.000 buruh. Adapun tuntutan aksi para buruh adalah mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK terkait pencalonan kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada. Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli mengatakan Partai Buruh telah berkomunikasi dengan sejumlah elemen masyarakat untuk ikut dalam demonstrasi hari ini. Ia menyebut elemen mahasiswa dan pemuda akan turut mengawal putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada tak diubah atau dilawan oleh DPR. Menurutnya masa siap melawan apabila keputusan MK ini diubah atau digoyang atau diganggu. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Ukraina menembakkan belasan drone ke Moskow, Rusia 21 Agustus dini hari. Serangan ini merupakan salah satu yang terbesar sejak perang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina Februari 2022. Hal ini dibenarkan Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin. Pertahanan udara Rusia melaporkan menembak jatuh setidaknya 11 drone. Sobyanin mengklaim pertahanan berlapis Moskow terhadap UAV musuh telah memungkinkan untuk berhasil menangkis semua serangan. Menurutnya, kejadian ini adalah upaya terbesar untuk menyerang Moskow dengan pesawat nirawak yang pernah ada. Sobyanin menegaskan sejauh ini tidak ada kerusakan, korban jiwa juga tidak dilaporkan. Serangan drone di Moskow jarang terjadi. Namun di Mei, Rusia sempat mengumumkan bagaimana tentaranya menembak jatuh sebuah pesawat nirawak di luar ibu kota yang memaksa pembatasan diberlakukan di 2 bandara utama kota itu selama kurang dari 1 jam. Kiev sendiri telah berulang kali menargetkan fasilitas minyak dan gas di Rusia sejak konflik dimulai sekitar ratusan kilometer dari perbatasannya. Ini dilakukan sebagai balasan atas serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina. Pesawat nirawak Ukraina menyerang fasilitas penyimpanan minyak di wilayah Rostov Selatan, Rusia pada hari Minggu. Hal ini menurut otoritas setempat sempat memicu kebakaran besar. Sementara kebakaran besar terjadi di kota Proletars, Rusia, Selasa.
Sekitar 500 petugas pemadam kebakaran Rusia bekerja untuk memadamkan api.